Informasi lebih lanjut sudah ada rekan Valdia Baraputri dari VOA di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Informasi yang mengagetkan tapi tidak juga mengenai mundurnya Biden. Nah, apakah memang nama yang digadang-gadang untuk menggantikan Biden ini cukup mengejutkan juga, Valdia? Ya, Cikal, pada hari ini Joe Biden yang masih memulihkan diri dari COVID-19 ini memposting sebuah surat yang ia tujukan kepada warga AS yang mengatakan bahwa meski ia berniat maju kembali pada pemilu mendatang, namun ia memutuskan bagi kepentingan partai dan negara begitu memutuskan untuk mundur sebagai capres dari Partai Demokrat. Meski ini masih bisa sedikit banyak diantisipasi begitu keputusan ini tentu saja masih membuat banyak orang terkejut dan geger serta menghasilkan banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, selain dari surat yang tadi Biden posting, ia juga menyebut bahwa dalam postingan sesudahnya bahwa ia mengendorse atau mendukung wakil presidennya sebagai capres dari Partai Demokrat yakni Kamala Harris. Namun hal tersebut tidak serta-merta atau secara otomatis membuat Kamala Harris menjadi capres dari Partai Demokrat yang resmi begitu. Masih ada nama-nama lain dari Partai Demokrat yang dianggap potensial. Selain itu, capres resmi dari Partai Demokrat juga nanti baru akan ditentukan pada konvensi Partai Demokrat di Chicago pada Agustus mendatang. Nah, nama-nama yang tadi saya sebut berpotensi sebagai kandidat capres atau capres dari Partai Demokrat, diantaranya adalah sejumlah gubernur dari negara bagian seperti California, kemudian ada juga Michigan, kemudian ada juga Pennsylvania dan sejumlah pemimpin senior Partai Demokrat lainnya. Namun Kamala ini disebut sebagai pilihan yang logis karena jika kita lihat setidaknya dari finansial kampanye begitu faktor yang penting. Kamala Harris ini mewarisi atau dapat mengakses dana kampanye Biden-Harris yang saat ini telah dikumpulkan berjumlah 90 juta US dollar atau sejumlah 1,5 triliun rupiah. Cikal. Valdia, ini tinggal beberapa minggu lagi konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Adakah dinamika yang berbeda atau proses yang berbeda dari umumnya berlangsungnya konvensi pemilihan? Ya, biasanya pada konvensi nasional partai ini sudah ada nama-nama yang kuat begitu yang pada akhirnya diberikan suara terbanyak dalam konvensi tersebut dan diresmikan sebagai capres dari partai tersebut seperti yang dilakukan di konvensi Partai Republik baru-baru ini di mana Donald Trump resmi dijadikan sebagai capres dari Partai Republik. Nah, karena sekarang Biden mundur begitu sebagai capres, hal ini menurut kantor berita dari Associated Press menimbulkan kebingungan begitu bagi para pemilih yang sudah bersiap-siap untuk datang ke konvensi Partai Demokrat di Chicago pada Agustus nanti. Namun terdapat sejumlah skenario yang bisa dilakukan jika atau menuju ke konvensi Partai Demokrat ini. Di antaranya adalah voting online dari pemilih Partai Demokrat. Tapi jika tidak ada kandidat yang secara jelas begitu keluar sebagai pemenang atau mendapatkan suara mayoritas, maka pada konvensi nasional nanti akan ada konvensi terbuka begitu di mana delegasi ini berusaha diyakinkan oleh kandidat-kandidat untuk memilih mereka. Ini dinamakan konvensi terbuka dan ini seperti kampanye terbuka begitu. Dan hal seperti ini terakhir kalinya diadakan pada tahun 1968. Jadi bisa dibayangkan betapa situasi saat ini yang dihadapi oleh Partai Demokrat adalah sebuah situasi yang berbeda dan bisa dikatakan sebagai anomali pada pemilu Amerika Serikat. Cikal. Baik, Valdia, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.